Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, izin saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama, nama saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 400403246500074. Nah, di sini kita akan membahas GPIO dan Digital I/O dari praktikum sistem embedded. Nah, ada yang melatar belakangi kenapa di sini saya membuat video dengan judul GPIO dan Digital I/O, atau yang akan kita bahas kali ini, yaitu perkembangan teknologi sistem embedded dan microcontroller saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang otomasi industri, robotika, IoT, serta sistem kendali elektronik. Dalam suatu sistem microcontroller, perangkat tidak dapat bekerja secara mandiri tanpa adanya komunikasi dengan perangkat luar seperti sensor, aktuator, tombol, saklar, LED, relay, maupun motor. Untuk menjembatani komunikasi tersebut digunakanlah GPIO atau panjangnya General Purpose Input Output, yaitu pin serbaguna yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai kebutuhan program. GPIO sendiri memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berfungsi sebagai antarmuka antar sistem digital di dalam microcontroller dengan dunia luar. Melalui GPIO, microcontroller dapat membaca sinyal digital dari perangkat input serta mengirimkan sinyal kendali ke perangkat output. Sistem digital I/O bekerja berdasarkan dua kondisi logika, yaitu logika low 0 volt dan logika high 3,3 volt atau 5 volt tergantung jenis microcontrollernya. Konsep dua level logika ini menjadi dasar sistem digital dikarenakan lebih stabil, mudah diproses, dan memiliki kecepatan respon yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai GPIO dan Digital I/O sangatlah penting dalam perancangan sistem elektronika dan otomasi berbasis microcontroller. Next, kita akan membahas terkait GPIO itu sendiri. Sebenarnya apa sih sistem GPIO? GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin sinyal digital serbaguna pada microcontroller atau MCU atau microprocessor atau MPU yang fungsinya tidak ditentukan secara kaku. Pin ini dapat diprogram melalui perangkat lunak untuk bertindak sebagai input atau membaca sensor atau scalar, atau output yaitu mengontrol LED atau relay. Fungsi utamanya yaitu sebagai mengirim output atau menerima input sinyal digital biner 0 atau 1, rendah atau tinggi. Biasanya diimplementasikan ditemukan pada papan pengembangan seperti Raspberry Pi, Arduino, dan ESP32. Pada percobaan ini kita menggunakan Arduino dan ESP32. Nah, selanjutnya apa sih yang diketahui dengan Digital I/O? Digital I/O atau Digital Input Output adalah antarmuka pada sistem komputasi atau pengontrol seperti PLC atau microcontroller yang transfer data sinyal biner hanya dua keadaan, yaitu high dan low, atau on off, atau 1 atau 0. Ini digunakan untuk memantau perangkat, sensor atau tombol, dan mengendalikan output, lampu atau relay dalam mengontrol otomatis. Fungsi dasarnya sendiri, input digital membaca status saklar atau sensor, misalnya tombol ditekan menjadi 1 dan apabila dilepas menjadi 0. Sedangkan output digital mengirim perintah untuk menyalakan atau mematikan alatnya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Apabila tombol ditekan, berarti seperti LED menyala, dan apabila tombol dilepas, LED akan mati atau off. Kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya kita akan membahas resistor pull up. Resistor pull up ini adalah resistor yang digunakan dalam rangkaian logika untuk memastikan level logika yang terdefinisi dengan baik pada sebuah pin dalam sebuah kondisi. Sebagai pengingat, rangkaian logika digital memiliki 3 keadaan logika: tinggi, rendah, dan mengambang atau impedansi tinggi. Keadaan implementasi tinggi terjadi ketika pin tidak ditarik ke level logika tinggi atau rendah, tetapi dibiarkan atau mengambang. Ilustrasi yang baik untuk ini adalah pin input yang tidak terhubung pada mikrokontroler. Pin tersebut tidak berada dalam keadaan logika tinggi atau rendah, dan mikrokontroler mungkin secara tidak terduga menginterferensikan nilai input sebagai logika tinggi atau logika rendah. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti di gambar ini. Nah, kurang lebih saya sudah menampilkan rangkaian resistor pull up sederhana. Nah, tanpa resistor pull up sendiri, input MCU akan mengambang ketika saklar terbuka dan hanya akan ditarik ke logika rendah ketika saklar tertutup. Next, kita akan masuk ke resistor pull down. Resistor pull down bekerja dengan cara yang sama seperti resistor pull up, kecuali bahwa resistor pull down menarik pin ke nilai logika rendah. Resistor ini dihubungkan antara ground dan pin yang sesuai pada suatu perangkat. Contohnya, pada resistor pull down dalam rangkaian digital dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh resistor tarik turun tuh seperti ini. Jadi untuk yang pull up dia menggunakan ini, kurang lebih resistornya tuh di atas untuk pull up, dan sedangkan pull down itu resistornya di bawah. Pada gambar tersebut saklar tombol tekan di hubungan antara tegangan supply dan pin mikrokontroler. Pada rangkaian seperti ini, ketika saklar tertutup, input mikrokontroler berada pada nilai logika tinggi. Tetapi ketika saklar terbuka, resistor pull down menurunkan tegangan input ke ground atau nilai logika 0, mencegah keadaan yang tidak terdefinisi pada input. Resistor pull down harus memiliki resistansi yang lebih besar daripada implementasi rangkaian logika. Jika tidak, resistor tersebut mungkin dapat menurunkan tegangan terlalu banyak dan tegangan input pada pin akan tetap pada nilai logika rendah yang konstan terlepas dari posisi saklar. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan bouncing. Permasalahan bouncing sendiri merupakan fenomena yang terjadi pada tombol atau saklar mekanik ketika kontak tidak langsung stabil saat ditekan maupun dilepas. Pada saat terjadi perubahan kondisi, kontak mekanik di dalam saklar akan bergerak dalam waktu sangat singkat, biasanya sekitar 5-20 milidetik, sehingga sinyal listrik tidak langsung berubah secara bersih dari low ke high atau sebaliknya. Akibatnya, dalam interval waktu tersebut, sinyal dapat berfluktuasi beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Kondisi ini menyebabkan mikrokontroler dapat membaca satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali input. Oleh karena itu, diperlukan teknik penanganan seperti debouching, baik secara hardware maupun software, agar sistem dapat membaca sinyal tombol dengan akurat dan stabil. Nah, konsep debouching ini sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi efek bouncing pada tombol atau saklar mekanik agar sinyal yang diterima mikrokontroler menjadi stabil dan akurat ketika tombol ditekan atau dilepas. Kontak mekanik di dalamnya dapat bergerak dalam waktu singkat sehingga menghasilkan beberapa perubahan sinyal high dan low secara cepat. Debouncer ini bekerja dengan cara menunggu hingga sinyal benar-benar stabil sebelum dianggap sebagai satu input yang valid. Proses ini dapat dilakukan menggunakan metode hardware seperti rangkaian resistor dan kapasitor, RC filter, maupun metode software seperti pemberian delay atau pengecekan waktu menggunakan fungsi timer. Nah, dengan menerapkan
di bounce ini sistem dapat memastikan bahwa satu kali penekanan tombol hanya terdeteksi sebagai satu perintah saja sehingga meningkatkan keadaan dan kestabilan sistem digital. Selanjutnya kita akan bahas konsep logika input digital. Konsep logika input digital ini adalah cara mikrokontroler membaca sinyal yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu low dan high. Low berarti tegangan 0 atau kondisi mati, sedangkan high berarti ada tegangan, biasanya 3 atau 5 volt, atau kondisi hidup. Biasanya kalau dalam bilangan biner digambarkan menjadi 1. Saat tombol ditekan atau sensor aktif, pin input akan berubah dari low ke high atau sebaliknya. Mikrokontroler kemudian membaca perubahan ini sebagai biasanya dibilangkan resistor pull up atau pull down untuk menentukan kondisi awal pin. Dengan sistem kedua kondisi ini, proses pembacaan menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah diprogram. Selanjutnya kita akan membahas terkait implementasi pada STM32 dan ESP32. Pada STM32 menunjukkan bahwa mikrokontroler ini telah menyediakan resistor internal yang dapat diaktifkan melalui konfigurasi pada STM32 Cube ID, IDE, maupun melalui pengaturan langsung pada register GPIO. Resistor internal tersebut dapat diatur dalam mode GPIO pull up atau GPIO pull down untuk menentukan kondisi default pin input. Jika menggunakan pull up, maka kondisi awal pin atau high dan akan berubah menjadi low saat tombol ditekan ke ground. Sebaliknya, jika menggunakan pull down, kondisi awal pin adalah low dan akan berubah menjadi high saat diberi tegangan. Fitur ini membuat perancangan rangkaian menjadi lebih sederhana karena tidak selalu memerlukan resistor eksternal, sehingga desain sistem menjadi lebih ringkas, efisien, dan praktis untuk berbagai aplikasi kontrol digital. Selanjutnya implementasi pada ISP32. Pada ISP32 memiliki resistor pull up dan pull down internal yang dapat diaktifkan melalui program. Pada Arduino IDE, pull up internal dapat diaktifkan dengan pin mode button pin input pull up. ISP32 sendiri bekerja pada tegangan 3,3 volt dan sebagian besar GPIO mendukung konfigurasi internal resistor sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana tanpa resistor eksternal. Selanjutnya untuk perbedaannya sendiri STM32 dan ESP32. Nah, ini sudah saya buatkan tabel dari aspek produsen, arsitekturnya, fokus penggunaan, WiFi, Bluetooth, tegangan logika, kemudahan pemrograman, IDE umum, konsumsi daya, cocoknya untuk apa. Gampangannya tuh untuk kecocokannya sendiri pada STM32 ini dia lebih umum digunakan kontrol motor otomasi sistem industri, sedangkan untuk ESP32 ini biasanya sering digunakan smart home, monitoring online, atau IoT sederhana. Untuk STM32 ini biasanya IDE umumnya pada software STM32 Cube IDE. Kalau ESP32 biasanya bisa pakai Arduino IDE atau ESP IDF. Nah, ini kurang lebih perbedaannya. Ini beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk video yang saya buat. Yang pertama, ada fungsi utama GPIO digital sendiri, yaitu berfungsi sebagai jembatan komunikasi antarmuka yang memperbolehkan mikrokontroler membaca input daripada sensor atau switch dan mengantar output untuk mengawal peranti seperti LED atau keganti. Logika digital biner, sistem ini berpotensi menggunakan dua keadaan sahaja, yaitu high dan low, yang menjadikan proses pemrosesan data lebih stabil dan panas. Kepentingan resistor pull up dan pull down sendiri,
Menggunakan resistor ini adalah kritikal untuk memastikan pin input mempunyai tahapan logika yang jelas dan tidak menggambang floating yang boleh menyebabkan ralat pembacaan oleh mikrokontroler. Untuk teknik debouching sendiri yaitu merupakan fenomena bouncing pada switch mekanikal perlu ditangani melalui teknik bouncing sama ada secara perkakasan dan perisian untuk memastikan setiap satu tekanan butang hanya dikesan sebagai satu input yang sah. Kemudian implementasinya sendiri mikrokontrol modern seperti ESP32 telah memudahkan rekan bentuk litar dengan menyediakan resistor pull up atau pull down dalam dalaman yang boleh diaktifkan terus melalui pengaju. Ini ada video yang saya lakukan dengan satu kelompok saya. Ini untuk simulasi STM pull up-nya. Jadi apabila ini sudah sukses ya untuk prosesnya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk wiringnya telah digunakan dan apabila push buttonnya ditekan dia akan mati dan apabila dilepas dia akan menyala kembali. Kurang lebih seperti itu. Dan apabila ini untuk STM nya pada video ini apabila ditekan dia akan menyala dan apabila dilepas dia akan mati pada LED-nya. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.